Gak kerasa banget kalau umur dari HP ini sudah memasuki tahun ketiga sejak pertama kali rilis di Indonesia tahun 2021 lalu. Memang pada saat awal rilis, hype dari HP ini memang sangat menggila, apalagi untuk varian terendah 4/64 GB, yang saat itu hanya dibanderol mulai 1,8 juta. So, hampir 3 tahun, kira-kira bagaimana nasib dari Poco M3 di tahun 2024 nanti? Apakah masih worth it untuk dimiliki? Saya Karsa dan selamat datang kembali di channel Hewucok, dan ini adalah pembahasan Poco M3 di tahun 2024. Oke, yang pertama mari kita melihat dan menilik bagaimana desain dari Poco M3 ini di tahun sekarang. Meski terkesan cukup monoton dan punya ciri khas yang Poco banget, tapi ini adalah salah satu desain yang cukup anti mainstream di tahun 2021 lalu. Apalagi untuk pemilihan warna yang kuning ini cukup bisa menyorot mata banyak orang jika dipakai di tengah keramaian tanpa menggunakan casing penutup. Untuk material bodinya full terbarut dari plastik baik di bagian back cover maupun framenya. Untuk finishingnya dibuat agak ngendof gitu, kayak ada tekstur kulit. Tapi meski begitu dipegang ini jelas banget kalau kerasa plastiknya. Untuk desain sendiri saya rasa memang tidak begitu banyak yang harus dipermasalahkan, dan saya rasa cukup PW aja dipegang berlama-lama. Ya palingan keluarnya agak berat aja sih. Overall untuk desain di tahun 2024 nanti HP ini masih cukup manis dan masih cukup oke lah. Tapi itu tergantung selera Anda masing-masing juga sih sebenarnya. Untuk di bagian depannya juga masih oke, meskipun Anda berniat membeli HP ini dipakai di tahun 2024 sampai beberapa tahun ke depan. Untuk bagian depan udah pakai poni tetesan air, walaupun bezel di bagian bawah ini masih terbilang cukup lebar. Untuk saya seleranya sendiri saya cukup suka karena sudah punya ukuran 6,53 inci yang sudah beresolusi Full HD+. Sangat enak digenggam dan dipakai buat nonton sehari-hari. Layarnya juga sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 3 yang artinya sudah cukup tahanlah dari goresan yang tidak disengaja. Ya walaupun memang cukup sayang ya, tapi kayaknya ini sayang lunjak lah. Ya memang HP ini masih menggunakan panel IPS LCD yang tidak setajam layar AMOLED ataupun OLED. Tapi enggak lah, itu mah sesuatu yang berlebihan jika Anda minta saat sekarang. Karena HP ini memang sudah terhitung sangat murah saat itu. Tapi walaupun masih berpanel IPS, HP ini masih mampu menampilkan gambar dan video yang cukup bagus. Resolusi layarnya yang sudah Full HD Plus memang cukup jadi andalan di sini. Walaupun di saat itu banyak brand di HP lain yang di harga 2-3 jutaan yang masih pakai resolusi HD Plus. Overall saya pakai sehari-hari untuk keperluan buka sosmed, scrolling Instagram Reels, buka short YouTube, sampai aktivitas editing dan render video di sini masih lancar jaya. Tapi ya memang kalau untuk editing di KineMaster ini mentoknya di 720p. Jadi kalau mau up ke 1080p biasanya saya render melalui aplikasi CapCut. Itu aja sih minusnya. Untuk performa harian saya rasa cukup puas, apalagi HP ini monster banget untuk ketahanan baterainya. Walaupun HP ini adalah unit second yang saya dapatkan kemarin, namun kondisi baterainya tidak ada masalah dan masih aman lah pokoknya. Dengan kondisi baterai full 100% di pagi hari, saya nggak pernah bisa habisin baterai HP ini sampai malam hari menjelang maghrib. Terhitung selalu tersisa sekitar 34% sampai 30% ke bawah dengan pemakaian harian buka sosmed sesekali, buat script konten dan juga kadang main PS Mobile. Pokoknya baterai 6000 mAh di HP ini terasa juara lah kalau kata saya. Tapi memang agak sayang kalau speed charge di HP ini memang agak sedikit lama. Soalnya hanya dikasih charger yang punya output 18 watt. Jadi kalau ngecas dari 0 sampai 100% itu butuh waktu sekitar hampir 4 jam untuk penuh. Hal itu biasanya saya tinggal saat ingin tidur dan besoknya sudah biasa terisi penuh. Ya gitu aja sih. Tapi sebelum masuk ke performa, keluhan yang paling saya tangkap di HP ini memang kemampuannya untuk nangkap sinyal WiFi kok lumayan. Dengan jarak modem WiFi ke kamar yang biasanya sekitar 3-4 meter, ini sinyalnya langsung down jadi 3 garis. Saat saya berpindah ke dapur juga jaraknya yang paling sekitar 7 meter ataupun nggak nyampe lah kayaknya. Itu sudah agak susah nangkapnya, dan buka YouTube itu kadang reload, dan ini bukan karena WiFi-nya yang lemot ya, soalnya memang sudah saya coba pakai HP lain dengan situasi yang sama. Nggak ada keluhan, apalagi WiFi-nya itu jadi melemah. Coba kalian komen, mungkin ada teman-teman di sini yang punya keluhan yang sama untuk Poco M3 ini. Selain itu, HP ini juga memang sering buat kita jengkel untuk Anda yang sudah pakai HP ini. Mungkin kerap kali mendapati situasi HP ini tiba-tiba berada di mode fastboot. Untuk kita yang sudah tahu cara tanganinya tentu tidak akan cemas dan khawatir. Tapi untuk mereka yang awam ya bisa langsung OTW counter situ. Kasihan sih sebenarnya. Ini pun saya pun heran kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu. HP ini juga diklaim banyak orang sebagai HP yang raja mati total ataupun HP matot.
Soalnya bukan sedikit orang yang memberikan keluh kesah tentang HP ini tiba-tiba matot dan juga mentok logo saat beberapa hari dipakai. Kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama, mungkin bisa sebutin dan share pengalamannya di bawah nanti. Namun secara performa overall saya cukup suka sampai sekarang. Kemampuan prosesor Snapdragon 662 di HP ini saya rasa masih mampu ngangkat game-game kasual harian secara tipis-tipis. Mobile Legends masih jalan lancar dan PUBG juga masih oke. Kalian masih main PUBG nggak sih? Soalnya game itu kayaknya udah ditinggalin banyak orang. Untuk PS Mobile juga lancar aja sih, asal sinyalnya bagus. Untuk game lain seperti Genshin, FF, dan game lainnya belum saya cobain karena memang saya nggak begitu doyan untuk main game. Oh ya, untuk HP ini yang saya bahas adalah varian tertinggi yaitu 6/128GB. Untuk Android versinya sendiri sudah berada di Android 12 berbasis MIUI 14. Untuk security, Poco M3 ini memang sudah include sidik jari di bagian samping yang merangkap sebagai tombol power. Harusnya tombol power yang merangkap sebagai sidik jari nggak sih? Selain itu ada juga Face Unlock yang kecepatan keduanya terbilang cukup standar dan cukup cepat sih. Oh ya, salah satu fitur yang memang cukup menarik di HP ini adalah speakernya yang sudah ada 2 biji alias sudah stereo. Nah itu. Ya, walaupun saya pikir nggak begitu ngebas banget untuk kualitas suaranya. HP ini juga sudah pakai port USB Type-C yang sudah sebuah kewajiban lah kayaknya untuk HP 1 jutaan sekarang. Ya, tapi minusnya HP ini memang belum ada NFC. Untuk bagian fotografi, saya pikir ini adalah salah satu hal biasa dari HP ini bahkan saat awal rilis dulu. Meski punya setup triple kamera di bagian belakang, namun HP ini saya rasa hanya mampu menampilkan gambar yang biasa-biasa aja di tahun sekarang. Kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan depth sensor 2MP. Yap, di sini absen kamera ultrawide yang memang cukup disayangkan, tapi apa boleh buat, lagian ini udah HP 2 tahun lalu. Untuk kamera depannya, HP ini sudah punya resolusi 8MP. Oh ya, untuk perekaman videonya saya pikir ini cukup burik ya dan goyang-goyang soalnya belum ada stabilisasi. Untuk perekaman maksimumnya berada di 1080p 30fps, tidak ada pilihan 60fps apalagi 4K. Untuk hasil foto-foto dan video dari Poco M3 ini teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, jadi ini adalah hasil kamera belakang atau video dari Poco M3 di resolusi 1080p 30fps. Ini saya coba untuk tes pakai motor biar kestabilannya itu teruji. Tapi kalau di sini saya lihat emang goyang-goyang banget sih. Ini lumayan parah sih kalau di sini. Cuman kalau di monitor layar nanti nggak tahu lah. Untuk hasilnya sih agak goyang karena memang belum ada stabilisasi yang bisa menstabilkan gerakan gambarnya. Oke. Oke, kesimpulan untuk Poco M3 di tahun 2024. Dengan harga yang ditawarkan sekarang, sudah banyak mulai 1 juta di varian 4/64GB dan 1,2 juta di varian 6/128GB. Saya rasa ini masih layak dipertimbangkan untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Ya, meski sudah banyak HP yang rilis beberapa bulan lalu dengan harga yang nyaris sama dengan kondisi baru, tapi ini juga bisa jadi opsi yang cukup menarik. Ketahanan dan kapasitas baterainya yang besar dan awet, bodinya yang garang dan tegal, selalu ditambah model desain yang masih menggambarkan desain HP yang cukup manis. Saya pikir Anda bisa saja ambil HP ini ya, walaupun saya harus garis bawahi jika memang membeli HP dengan kondisi second, kemungkinan situasi dan keadaan baterainya tidak akan sama, karena tergantung pemakaian dari manusia sebelumnya. Oh ya, untuk Anda yang mungkin niat nyari HP ini, nanti link pembelian yang sudah saya pilih dengan harga murah akan saya taruh di deskripsi. Oke, sekian bahasan Poco M3 kali ini dari Heyo Like. Jika Anda suka dengan video ini, dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.